Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doni. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Wah, ini mukanya cerah-cerah sekali ya. Ini masih pagi ya, berhubung ya. Oke, bertemu lagi dengan saya ya di pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya sebelum memulai kegiatan hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oh, ini Bu Ius kayak yang ngantuk ya, Bu Ius ya? Udah mandi belum nih Bu Ius? Bu Ius lagi. Ius, udah mandi Ius? Enggak, Pak Guru. Aku nggak ngantuk kok. Aku malah terpesona sama Pak Doni. Ius mukanya kayak ibu-ibu, jadi saya mengingatkan ada guru yang lain lah ya. Aduh, kayak ibu-ibu. Aduh, kayak itu asli deh ngomongnya. Oke ya anak-anak ya. Di sini siapa? Ketua kelasnya siapa di sini? Bu Ayu. Ayu, Pak Ayu. Oke, Ayu. Yuk. Iya, Pak. Nah, supaya Abdul perjalanan belajar kita, alangkah baiknya dimulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Ayu. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dilaksanakan. Tidak ada kata selesai dalam berdoa, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solehah, calon surga semuanya ya, masa depan bangsa. Beruntung sekali Indonesia punya kalian ya, calon generasi penerus bangsa yang cemerlang. Oke, doa sudah. Oh iya, ini kayaknya bangkunya harus diluruskan terlebih dahulu ya. Ini ada yang miring-miring, ada yang ngejungkir balik segala macamnya. Yuk, silakan diluruskan terlebih dahulu bangkunya. Oh, bangku. Anggi, itu bangkunya Anggi diluruskan dulu. Oh, bangkunya, kirain hatinya, Pak. Mia, bangku kamu terlalu maju ke depan deh, Mi. Kayaknya Geser dikit, Mi. Kayaknya Ayu sama Mia jangan deketan deh, soalnya ngobrol terus nih. Ya pindah ya, Ayu dekat Ius ya. Kursi dan mejanya Mia itu terlalu depan sehingga kena kursi saya gitu. Ya, jaga jarak ya, ini karena corona masih merajalela ya, belum terlalu normal kita ya. Jadi agak sedikit jarak lah, apalagi dengan laki-laki jangan terlalu dekat. Termasuk sama Bapak ya, Pak. Oke ya, sudah ya, saya rasa sudah rapi semuanya. Oke, sebelum mulai ini kita cek kehadiran dulu, jangan sampai masih ada yang di kantin, masih ada yang di WC, masih ada yang di rumah ya, kita cek dulu ya kehadirannya. Kita coba dari nomor hadir pertama, Anggra ini ada? Hadir. Anggra ini ada. Kedua, Ayu Martiani. Siap hadir, Pak. Hadir. Ketiga, En Apriani. Hadir, Bapak. Terus keempat, Mia Talita ada? Ada, Pak. Ada ya. Terakhir, udah semua ya, udah ya? Belum, Ius belum. Ayo kita mulai, udah semua ya. Oh iya, ada satu lagi ya. Ada Ius, Pak, yang belum. Ius, Pak, kelewat. Oh iya, Ius Riani. Ayo di sini ada? Karunya Pak hadir. Terlewat. Karena sudah lengkap, marilah kita berangkat menuju pelajaran hari ini. Nah, minggu lalu kita berkenalan dengan yang namanya drama ya. Ada unsur naskah, ada pemanggungan segala macam ya, ada keaktoran. Nah, itu materi yang minggu lalu. Semoga untuk materi yang minggu lalu itu sudah paham ya anak-anak ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak yang materi yang minggu lalu sebelum kita melangkah ke materi yang berikutnya? Ini Pak, saya tuh masih agak kurang ini ya, perbedaan antara drama dengan film itu apa sih Pak? Oh, perbedaan drama dengan film itu yang paling mencolok adalah yang pertama, kalau drama itu langsung ya Bu ya? Ya, Ayu ya. Jadi tidak ada istilah cut.
Tapi kalau di film itu ada istilah cut. Jadi kalau salah, kalau take-nya salah bisa diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Kalau drama atau teater itu salah di panggung itu memalukannya seumur umur Bu ya. Yuk ya. Jadi jangan sampai salah lagi. Ya gitu ya, yuk ya udah ya. Baik, terima kasih Pak. Yang lain ada lagi yang tanyakan? Pak Doni Tidak ada, seperti Bapak. Pak Bode. Tidak ada? Ya memang itu saya masih ada inilah ikatan mamang lah gitu ya, itu mamang saya. Oke ya, ayo ya udah cukup Ya, mengenai drama. cukup Marilah Pak. kita berjalan atau merangkak ke yang namanya resensi. Izin share screen ya. Share screen-nya ini belum beres juga. Nggak apa ya, belum beres ya. Oke, ada pertanyaan mendasar. Yang pertama, apa itu resensi? Oke, sebelum ke resensi, kapan sih terakhir kalian mendengar kata resensi? SD, SMP, SMA, kelas 10 Barusan, atau Pak. kapan? Barusan dari Pak. Bapak. Terakhir itu barusan itu ya? Iya, barusan dari Bapak. Dari Bapak. Luar biasa ya. Oke, sebelum langkah lebih jauh, jadi gini. Oke, saya akan meresensi siapa ya? Saya akan meresensi EN deh. Bapak nggak dijelasin dulu Pak resensi itu apa Pak? Nah, dari sini nanti kalian diminta untuk menjelaskan apa sih resensi itu gitu ya. EN itu berkulit sawo matang, memiliki kerudung pink, cuman Bukan kayaknya pink, Bapak. merah ya. Ini merah Bapak. Merah. Cuman menurut saya akan lebih manis EN itu pakai kerudung warna kuning ya, jangan merah. Karena supaya lebih mengkilap atau berkilau gitu ya. Terus kulitnya sawo matang, bentuk kepalanya oval gitu ya. Terus bicaranya itu halus ya seperti orang Cianjur lah ya. Ya kurang lebih begitu. Terus nah menurut kalian dari penilaian tadi apa sih resensi itu? Menilai sesuatu Pak, menilai baik buruk. Review ya Pak ya? Oke betul ya, menilai suatu. Ayo apa ayo? Review ya Pak ya? Review Mereview atau mengulas, ya, mengulas gitu ya. Betul juga. Siapa lagi? Ya, Anggi apa Anggi? Menilai, Pak, menilai. Menilai ya betul. Mia, mana Mia? Mereview dan menilai Pak. Mereview dan menilai. Jadi Mia itu cerdas ya. Jadi dia mengumpulkan dulu jawaban-jawaban sebelumnya supaya terlihat pintar gitu ya. Nggak masalah. Memang kita harus penuh dengan trik gitu. Oke. Ya jadi resensi itu kita memberikan tanggapan, mengulas, menilai, mengomentari, memberikan masukan, menyebutkan kekurangan dan kelebihan. Cuman apa yang harus kita nilai? Apakah teman, apakah makanan, ataukah apa kira-kira? Apa yang harus kita nilai? buku. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya. Iya, Ya, betul, Pak. untuk kesempatan kali ini yang akan kita nilai adalah buku. Buku seperti apa? Apakah buku kamus, apakah buku saku atau apa? Yang kita nilai adalah novel. NOFEL ya. Saya yakin anak-anak SMA di sini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya novel, atau selama hidupnya ada yang belum pernah baca novel? Ada nggak di antara di kelas ini ada nggak yang selama hidupnya belum pernah membaca novel? Bapak emang udah pernah baca, Pak? Saya baru tadi baca novel dulu sebelum ini materi resensi ini. Oke ya, coba kita EN. Ih, Bapak dari tadi saya. Ganti. Siapa ya? Ius, mana Ius? Ius selama hidup dari SD sampai SMA lah ya sekolah. Kira-kira novel apa yang pernah Ius baca? 1, Ketika Cinta Bertasbih. Ketika Cinta Bertasbih. Ada lagi Antara Bapak. religius dan cinta ya itu ya. Kupu-kupu Malam. Wah, kupu-kupu malam. Wow, pokoknya pas sekarang ada seriesnya Bapak. Sekarang ada seriesnya. Ya ampun, apakah udah ada itu seriusnya? Udah turun juga?
Udah Bapak ada di WTV. Pokoknya brutal. Aduh. Aduh. Wah, itu mah dewasa kayaknya. Serem ya. Si Flora. Oke, Kak Kurniawan, yuk tadi Pak. udah mau malam ya, ada juga tadi apalagi tuh ya, banyak lah ya. Siapa lagi ya? Mia selama Mia. sekolah pernah baca novel apa? Pulang. Pulang. Oke, Pulang itu karyanya siapa tuh, saya lupa. Renadini. N Hadini, ya bener. Wih, itu N Hadini udah angkatan lama banget ya. Bagus Mia. En, coba En. Laskar Pelangi, Pak. Laskar Pelangi itu karya Andra Hirata. Iya. Wah, bagus juga. Inspiratif, komunikatif. Ya bagus lah pokoknya ya. Terakhir siapa lagi ya? Saya pernah Pak baca novelnya Terelie Yang mana tuh, Terelie? yang matahari, bulan, Oh iya. bumi. Itu bisa nggak ceritain ke teman-teman ya? Barangkali teman-teman ada yang belum pernah baca Terelie. Kira-kira tentang apa sih Terelie itu ceritanya? Yang tadi apa, matahari itu? Ceritanya tentang ada seorang tokoh, dia itu memiliki kekuatan, Pak, gitu. Jadi di bumi ini ternyata ada beberapa elemen, ada beberapa kehidupan. Jadi kita tidak tahu nih, yang kita ketahui ya yang ini aja, tapi ternyata tokohnya itu memiliki keturunan dari kehidupan yang lain gitu, dan dia punya kekuatan, dia bisa masuk ke dalam, dia harus mencari ke untuk mencari jalan ke tempat itu gitu. Ke dunia itu ya, dunia lain itu ya. Ke dunia lain itu Menarik juga ya. Dengan cara-cara yang sangat Itu mengagumkan. Terus di sana juga Pak, yang bikin bagus kita tuh jadi bikin berimajinasi dunia teh ternyata di bumi teh misalnya bisa, misalnya salah satu contohnya ya kursinya teh bisa ada di mana gitu, terus kita kendaraannya menggunakan kapsulnya kapsul cepat gitu Pak. Jadi saya jadi berimajinasi, ternyata kayaknya nanti bakal kayak gitu ya nanti ya. Kayak gitu, atau sebenarnya ada nih ya, saya harus mencari cara gimana caranya untuk sampai ke negeri itu. Itu kayak film Doraemon ya, kayak berhayal tentang masa depan gitu Bu ya. Betul. Tapi ada banyak ternyata Pak di dunia ini teh kehidupan seperti itu, ada yang dari klan bumi, ada klan matahari, ada klan bintang gitu. Banyak kehidupan juga. Berarti itu karena novel seperti imajinasi, mungkin penulis bisa semaunya berhayal atau menginginkan apa yang dia inginkan gitu ya. Betul, Pak. Atau dia pergi ke langit ke-7 atau ke planet mana gitu, atau nanti di planet Mars bakal ada istana segala macamnya. Itu penulis mungkin punya kebebasan untuk membuat itu semua ya. Oke ya, bagus ya. Tangan dulu semuanya buat Mia Talita. Ya, yang lain itu bisa mencontoh ya, karena membaca novel itu dapat meningkatkan imajinasi kita ya. Kira-kira kalau diminta untuk memilih, misalkan saya memberikan 2 pilihan buat 5 anak-anak berprestasi di kelas ini, diberikan novel atau diberikan 1 buah tiket untuk nonton ke bioskop. Kira-kira kalian lebih milih yang mana sih? Nonton Pak. Nonton. Oke, Mia nonton. Ayu apa Ayu? Udah lama nggak Nonton Pak. ke bioskop. Nonton ke bioskop ya. Wah, ya. En mana En? Hadir Bapak. Nonton ya? Iya, Kalau Pak. Anggi apa Anggi? Nonton dong, Pak. Iya. Waduh. Berarti Semuanya nggak ada suka yang nonton, Bapak. Berarti ini bukunya nggak ada yang milih nih saya. Saya memang ada, saya menyediakan 5 tiket. 5 tiket dan 5 buku nih. Ya. Ya udah Berarti bagiin bukunya aja nggak laku dong, ya? Ini serius nih. Ya udah bagiin aja kan pas Pak 55. Enggak, hidup itu pilihan Anggi. Nggak bisa kamu serakah pengen semuanya ya. Jadi kamu harus memilih mau nonton atau mau buku. Mau nonton dong. Ya semuanya nonton ya. Ada Ya yang udah, bisa kita semua memberikan nonton deh, Pak. Ada yang bisa memberikan alasan tidak?
kenapa di antara kalian itu memilih nonton dibanding saya berikan buku. Ini buku baru loh, bukan bajakan ya. Ini buku baru, saya beli di toko buku, masih ada segelnya ini ya. Kalau nonton itu lebih visual. Iya betul, Visualisasinya. audio visualnya kan jelas Bapak. Ada audio visual. Iya terus betul, jadi ada lebih pemerannya, menarik. adegan-adegan. Oke. Ya ini saya tidak menyalahkan kalian juga ya, karena itu hidup itu ada pilihan. Cuman saya mungkin kalian kenapa memilih film? Karena mungkin belum menemukan asiknya membaca buku ya, betul tidak? Iya Pak. Betul. Nah Pak. ini adalah tugas terberat saya untuk meluruskan niat kalian gitu ya, supaya kembali ke jalan yang benar lah gitu. Jadi perlu kalian semua ketahui ya, Ayu, En, Anggi, Ius, Mia nih ya, perlu kalian ketahui bahwa ketika membaca novel itu, imajinasi kita bisa melebihi yang namanya film gitu. Kalau kalian bandingkan, misalkan novelnya Laskar Pelangi itu lebih dulu hadir dibanding filmnya. Novelnya 5 cm karya Doni Dirgantoro itu lebih dulu hadir dibanding filmnya, gitu ya, dibanding film 5 cm. Ketika kalian baca novel yang terlebih dahulu, pasti akan timbul kekecewaan ketika nonton filmnya gitu, karena tidak sesuai apa yang ada di kepala kita gitu ya. Jadi mungkin kalian perlu dicoba, itu asiknya membaca juga gitu. Ya, saya tidak menyalahkan kalian nonton film juga sebenarnya. Bagus-bagus juga karena saya juga suka film gitu. Cuman sedikit-sedikit lah dicoba. Seminggu sekali atau sebulan sekali lah baca novel ya. Novel apa aja yang ringan-ringan, yang kalian sukai, yang tentang cinta, tentang persahabatan gitu ya. Jangan terlalu yang berat-berat. Ternyata membaca novel itu membuat kita bisa berimajinasi lebih lah gitu ya. Oke, berikutnya apa tugas kita hari ini? Yaitu meresensi. Meresensi itu yang seperti tadi sudah dijelaskan, menanggapi, menilai, mengomentari, memberikan atau menjelaskan kekurangan dan kelebihan sebuah novel. Nah, di sini ada, kalau menurut Goris Kera, resensi adalah suatu ulasan mengenai nilai dari sebuah karya atau buku. Menurut Purwadarminta, resensi adalah suatu pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah karya yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik tidaknya, tema dan isi buku, kritik, serta dorongan kepada halayak tentang tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca, dimiliki, atau dibeli. Oke ya, itu pengertian menurut ahli. Nah, kira-kira di dalam buku apa saja yang harus kita nilai atau yang harus kita resensi? Apa aja kira-kira? Yang pertama itu cover, ya, cover. Walaupun jangan menilai buku dari covernya, tapi itu peribahasa yang sudahlah, tidak usah dianggap ya. Bagaimanapun kita pasti menilai buku dari covernya, betul tidak? Ya, pasti kita sebelum membeli buku pasti kita melihat dulu covernya. Nah, tugas kita kira-kira cover ini menarik gak sih? Cover ini kira-kira kurangnya di mana sih gitu ya? Jadi kalian silahkan komentari itu covernya. Yang kedua, dari identitas buku atau data buku. Nah, identitas buku itu isinya apa aja? Yang pertama itu di sini ada tidak ya? Oh, belum saya masukkan ya. Oke, identitas buku itu ada siapa pengarangnya, siapa penerbitnya, terus tahun terbitnya kapan, penerbitnya siapa gitu ya, halaman tebal bukunya berapa gitu, itu identitas buku. Yang kedua yang kita perlu komentari itu adalah sinopsisnya. Di dalam novel pasti ada sinopsis. Nah, sinopsisnya itu bagaimana? Silahkan kalian komentari. Oke, berikutnya apalagi yang dikomentari, yaitu kekurangan dan kelebihan. Setiap karya sastra pasti punya kekurangan dan kelebihan. Itu kekurangannya itu bisa dari tulisan, bisa dari isinya gitu ya. Mungkin ketika kita baca novel, kita masih banyak menemukan tulisan yang typo gitu ya, benar nggak? Banyak tulisan yang typo atau kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak sesuai. Nah, itu silakan kalian tandai dan komentari salahnya di mana, harusnya seperti apa gitu ya. Dan kelebihannya juga apa? Misalkan kelebihannya buku ini menarik, buku ini kata-katanya mudah dipahami, buku ini
banyak mengandung maja sehingga lebih menarik untuk dibaca gitu ya. Gunanya untuk apa sih kira-kira? Ada yang tahu gunanya meresensi itu untuk apa? Ada yang tahu nggak di antara kalian nih? Gunanya meresensi itu untuk apa? Anggi, coba Anggi. Kira-kira buat apa sih meresensi buku itu gunanya? Untuk menilai kelebihan dan kekurangan bukunya, Pak. Untuk menilai kekurangan dan kelebihan, ya betul ya. Terus apa lagi? Mia, apa lagi Mia? Keunggulan. Keunggulan buku ya. Ya. Oke, betul semuanya. Jadi kenapa? Buat apa kita nilai? Emang kita nggak ada kerjaan apa nilai-nilai buku ya? Buku yang sudah ada dinilai. Nah, mungkin kalian pernah mendengar istilah cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga, cetakan keempat, ya. Nah, fungsi dari kita menilai buku itu sebenarnya itu untuk merevisi buku di cetakan sebelumnya. Misal kita baca buku filosofi kopi, oh ini kok covernya nggak menarik ya, warnanya coklat itu ya. Kok ini kata-katanya banyak kata-kata kasar ya. Nah, setelah resensi, setelah dievaluasi, nanti kita berikan masukan ke penerbit. Nah, hasil dari masukan kita itu akan diperbaiki di cetakan berikutnya. Jadi fungsinya buat kita itu bisa banyak lebih tahu tentang sastra, bisa mengapresiasi sastra. Fungsinya bagi penulis itu karyanya diapresiasi dan dinilai dan dihargai oleh pembaca gitu ya, sehingga ketika cetakan berikutnya itu akan lebih baik lagi gitu. Oke ya, apa lagi ya? Di sini ada jenis-jenis resensi, ada deskriptif atau menjelaskan secara detail setiap bagian babnya, menjelaskan secara detail ya. Jadi covernya bagaimana, halamannya bagaimana, ini bagaimana gitu ya, pokoknya detail lah. Yang kedua informatif, itu hanya memberikan informasi secara umum. Buku ini bagus, buku ini jelek, bagusnya kenapa, jeleknya kenapa gitu ya. Hanya umum-umumnya aja. Terus yang ketiga itu resensi evaluatif atau memberikan evaluasi, memberikan masukan. Jadi seharusnya ini covernya misalnya penuh dengan warna. Seharusnya tulisannya itu begini, seharusnya tulisannya itu begitu gitu ya. Jadi mengevaluasi segala macam isi bukunya gitu. Yang keempat itu informatif dan evaluatif. Jadi selain memberikan informasi bahwa buku ini bagus atau jelek, tapi memberikan masukan. Harusnya gimana sih? Harusnya kalimat apa sih yang bagus? Harusnya kalimat apa sih yang cocok gitu ya? Oke, terus berikutnya tujuannya itu yang pertama membantu pembaca untuk memahami gambaran, memahami kelebihan, memahami latar belakang, memberi masukan, mengajak pembaca untuk berdiskusi, memberi pemahaman serta informasi, menguji kualitas karya. Oke ya, sebelum langkah ke berikutnya, ada yang tanyakan dulu mengenai resensi? Cukup, Pak. Cukup ya. Sebelumnya saya ingin ice breaking dulu ya, ice breaking supaya tetap semangat walaupun ini sudah jam 10 ya, jam-jamnya makan siang ya. Oke. Iya, Pak, lapar, Pak. Bahasa itu adalah kesepakatan gitu ya. Sepakat ya, bahasa adalah kesepakatan. Coba angka 1 mana angka 1? Tunjuk angka 1. Oke, angka 2. 3. 4. 5. Oke, sekarang kita sepakati bahwa ini adalah 5 ya. Ini adalah 5. Ini adalah Pak. Tadi 1. Nah, kita buat bahasa baru di sini iya. yang orang lain tidak tahu, yang kelompok lain tidak tahu. Kita buat bahasa baru ya. Ini berapa, Bu? Ada anak-anak? Berapa ini? 5. 5. Ini? 4. 4. Ini 3. Ini 3 ya, tetap 3 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 3. Mana 3? Aduh, lupa, Pak. 3. Oke, berikutnya 5. Tadi Mana 5? mana 5? 5 ini 5. Kan tadi udah disepakati bahwa 5 adalah ini ya. Ayu kenapa 5 kayak gitu kamu, Ayu? Maaf, Pak, saya tidak konsentrasi.
Oke, ulangi ya. 5. 5. Oke, 4. 4 ini. 4 ini. berapa 4 ini Yus, ya? mana 4? Ini dong 2. Oke, Ya. ini 4 ya. Ingat ya, bukan 2 Yus, ini 4. 4 Sekarang 2, bapaknya. mana 2? 2. Mana tadi ya? 2 ini 2 ya. Oke, Oh, sekarang iya. 1. Mana 1? 1 ini. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Jadi kalau kalian nanti sekolahnya mau nyontek ke temannya gitu ya, misalkan, Yus 2 Yus. 2 ini. Yus gini nih. Ini. Yus gini Yus. Gitu ya, jangan bilang 2 Yus. Ih, Bapak triknya keren deh. Oh 2. Benar ya, karena bahasa itu kesepakatan. Oke, kita ini tangan kiri, ini tangan kanan, kita balik ya. Kiri mana tangan kiri? Oke, tangan kanan. Tangan kanan mana tangan kanan? Angkat tangan kanan. Oke, betul ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, ini sedikit menguras otak ya, walaupun membingungkan ya. Oke, sebelum melangkah ke selanjutnya, karena kalian sudah mengerti semuanya mengenai resensi, saya akan meminta kalian untuk membuat kelompok. Ya, saya akan membuat kelompok, Mia dengan Ius, EN dengan Ayu, dengan Anggi ya. Mia, Ius, EN, Anggi, Ayu. Jadi ada 2 kelompok. Nah, kelompoknya Mia, saya minta untuk mencari novel yang dengan judulnya Laskar Pelangi. Ya, silakan cari novel Laskar Pelangi dan silakan nanti dicari unsur-unsur yang tadi tuh, kayak covernya bagaimana, isinya bagaimana, gitu ya, bahasanya bagaimana. Terus kelompoknya EN, terusnya Ayu dan Ius, itu saya minta silakan cari novel dengan judul Surat Kecil untuk Tuhan ya, tahu ya? Iya, Pak, tahu, Pak Pak. Doni gimana? You suruh dibagi jadi 2 kayak amuba. Tadi katanya suruh sama Mia. Kok sekarang suruh sama EN sama Iya, malum lah. Pak Doni juga udah lapar ya, Pak Malum ya. Jadi agak error otaknya nih. Terus ini Pak Doni, ini 2 kenapa dibuka terus ini 2? Kenapa? Udah, Yus udah beres. Udah beres 2-nya, udah beres. Oke, Mia dan Ius silahkan cari novel dengan judul Laskar Pelangi. En, Ayu, dan Anggi silahkan cari novel dengan judul Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Daponar ya. Oke, dikasih waktu 5 menit. Silahkan cari. Bentar, Pak. Pak Doni, mohon maaf. Izin saya mau ke toilet sebentar. Ya, Ayu silakan Ayu. Jangan Terima lama-lama kasih, ya. Pak Doni. Oke, ya sudah, angkat tangannya sudah? Sudah ketemu, Pak. Ya, sudah, Oke. Pak. Sudah ya. Kita coba kelompoknya Laskar Pelangi. Mana Laskar Pelangi? Atau ini dulu. Kelompoknya Surat Kecil untuk Tuhan dulu ya. Yuk Anggi, silakan Anggi. Oh, Bisa. Laskar Pelangi saya, Pak. Oh, saya diem aja sih. Oh, aduh, Mia. Siapa dulu nih? Anggi dulu apa Mia dulu? Anggi dulu lah. Ya, Pak. Anggi dulu ya. Ya udah Anggi dulu. Pak. Kita sama-sama dengarkan dari kelompok Anggi bagaimana penilaian kelompoknya Anggi mengenai novel Surat Kecil untuk Tuhan. Ya, siapa? Saya akan membacakan resensi yang sudah kami buat. Dimulai dari identitas, judul novel Surat Kecil untuk Tuhan, penulis Agnes Daponar.
Penerbit Inandra Publish. Tahun terbit 2008. Halaman buku kurang lebih 232 halaman. Sinopsis. Novel ini menceritakan seorang remaja bernama Gita yang biasa dipanggil Keke dengan perjuangannya melawan kanker. Selain itu, dia tetap menjalani hidup seperti biasa. Keke menjalani hidup yang sangat bahagia, namun di antara kebahagiaan itu, Keke harus menjalani berbagai upaya pengobatan yang diusahakan oleh ayahnya. Namun karena kankernya telah menyebar ke seluruh tubuh, akhirnya ia meninggal di tahun 2006. Di saat terakhir, Keke menulis sebuah surat kecil untuk Tuhan yang berisi keikhlasan Keke atas semua yang terjadi pada dirinya. Nah, sekarang penilaiannya. Kelebihan dari novel ini itu berasal dari kisah nyata. Bahkan di novel terdapat foto asli Keke hingga saat pemakamannya. Kata-kata yang dipakai dalam novel ini juga menarik emosi pembaca. Novel ini juga memiliki beragam pesan moral seperti kesabaran dan pantang menyerah. Nah, sedangkan kekurangannya banyak kesalahan penulisan atau typo ya Pak ya. Kemudian banyak yang makna-maknanya itu ambigu. Nanda. Tuh, terus udah sih itu aja Pak paling kalau dari kelompok kami. Iya, benar ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok Surat Kecil untuk Tuhan. Ya, cukup kritis ya teman-teman yang menjelaskan novel Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, tadi penulisnya adalah Agnes Daponar. Masih banyak ditemukan kata-kata typo. Nah, boleh teman-teman di sini lihat ya. Kalian lihat di sini ya. Di sini ada beberapa cover dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan gitu ya. Ini ada beberapa nih, ada 1, 2, 3, 4. Ini bukan berarti isinya beda. Ini isinya sama, cuman covernya itu mengalami revisi lagi. Ya, jadi hasil dari resensi kalian itu mungkin nanti akan menjadikan masukan dari penulis atau penerbitnya gitu supaya cetakan berikutnya itu bisa lebih baik lagi gitu ya. Oke, ada tanggapan dulu sebelumnya dari kelompok Laskar Pelangi buat kelompok ini? Surat Kecil untuk Tuhan? Ada tanggapan? Sudah? Ya. Sudah ya? Sudah sempurna berarti ya? Oke. Sudah ada semua strukturnya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu buat kelompok Surat Kecil untuk Tuhan. Yuk, sekarang berikutnya melangkah ke kelompok Laskar Pelangi. Yus tuh, Pak. Ya, Mia sama Yus nih, mana Yusnya? Belum pulang ya? Yaudah, saya dulu ya Pak. Nih. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu judul bukunya Laskar Pelangi, penulisnya Andrea Hirata, genrenya roman, penerbitnya Benteng Pustaka Yogyakarta, tahun terbitnya 2005, halaman 529 halaman. Itu. Terus keunggulannya Pak dari buku ini, Laskar Pelangi ini, kelebihannya adalah bahasa yang digunakan sangat beragam dan unik. Tak hanya itu, Andrea Hirata juga mencoba untuk memberikan bumbu budaya dan aspek sosial dari masyarakat Melayu yang kemudian diaplikasikan secara gamblang di dalam dialog-dialognya. Nah, kelemahannya banyak istilah yang tidak familiar oleh pembaca, Pak, sehingga sulit untuk dipahami dan dimengerti. Meskipun begitu, terdapat kamus kecil di akhir bukunya. Namun, itu terkesan kurang praktis karena pembaca harus bolak-balik ke glosarium saat membaca istilah-istilah asing itu. Begitu, Pak. Ya, mantap ya, Mia ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok Laskar Pelangi. Oke ya, ada yang tanyakan sampai sini? Sudah paham semua ya mengenai resensi ya? Pak. Sudah, Oke, Pak. kalau sudah paham semua, nanti ada tugas dari saya ya. LKPD-nya menyusul. Semoga kita dengan materi ini kita bisa meningkatkan minat baca ya buat kita semua, dan
terutama mengenai apresiasi sastra ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita akan tutup sampai di sini ya. Ada ya. Mungkin kita akan tutup sampai di sini. Terima kasih. Tadi siapa ketua kelasnya siapa? Ayu, Pak. Ayu, Saya, Ayu Pak. silakan berdoa lagi, Ayu. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan kegiatan berdoa bersama-sama. Berdoa dilaksanakan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Doni. Ya, terima kasih semuanya. Terima Hati-hati di kasih. jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya. Ini